Hari ini kita akan melanjutkan cerita tentang Jumat Agung. Hari Jumat kita memperingati kematian Tuhan Yesus dan ceritanya tidak berhenti hanya di sana, tetapi dia berlanjut sampai pada hari yang ketiga, yaitu di hari Minggu dia bangkit. Nah, tetapi kita semua mesti sadar dan mengerti bahwa kebangkitan itu memang untuk semua, tetapi juga tidak untuk semua. Nah, inilah yang akan kita bahas bersama pada hari ini. Kita ucapkan sama-sama kebangkitan yang untuk semua, tetapi juga tidak untuk semua. Sebab tidak semua orang bisa menerima dan percaya. Seolah-olah kita akan berkata, mana ada pernah yang terjadi orang mati bangkit. Mungkin ada cerita-cerita seperti itu, tapi kita sendiri mungkin merasa, itu suatu cerita dongeng yang tidak masuk akal. Mungkin ada orang yang mengatakan, aku ini mati setengah jam. Itu pun kita juga nggak bisa percaya karena nggak ada saksinya. Ya. Ada lagi yang lain mungkin mengatakan ini dan itu. Ya, banyak orang juga tidak bisa percaya. Tetapi kebangkitan Yesus ini justru berbicara tentang ini. God is love and love never fail, even love bring life. Jadi kebangkitan Kristus itu justru menceritakan bahwa Tuhan itu kasih, dan kasih itu tidak pernah gagal, dan kasih itu membawa kehidupan. Nah, ini yang menyenangkan. Jadi bukan hanya sekedar cerita bangkit, tetapi ceritanya adalah wujud kasih. Ya, kasih yang tidak pernah gagal, dan kasih yang membawa kehidupan. Nah, uniknya dari cerita kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah kebangkitan Yesus ini untuk semua orang, tetapi tidak untuk semua orang juga. Karena tidak semua orang bisa paham, tidak semua orang bisa menerima, dan tidak semua orang percaya. Tetapi hari ini kita akan melihat cerita kebangkitan ini sebenarnya seperti apa. Kalau Anda orang yang gak yakin kalau Yesus bangkit, silakan Anda tetap duduk dan kita akan sampai akhir bersama-sama dan kita akan mengerti, ya, saudara-saudara sekalian. Dan marilah pembahasan ini kita mohon Roh Kudus akan menolong kita supaya kita semua dapat mengerti dan memahaminya. Kita semua telah membahas beberapa minggu yang lalu tentang catatan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mereka adalah orang-orang yang berbeda-beda. Mereka berada di tempat yang berbeda, pada waktu yang berbeda. Tetapi mereka menuliskan tentang Yesus yang sama. Saudara bisa membaca itu di Matius 16 ayat 11 sampai yang ke-10. Lukas 24 ayat 1 sampai yang ke-12. Yohanes 20 ayat 1 sampai yang ke-10. Ya, saudara-saudara, juga di Matius pasal yang ke-28. Nah, ini semua mencatat dan menulis tentang kebangkitan Yesus. Sekali lagi, tempatnya berbeda, waktunya berbeda. Mungkin mereka tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Mereka tidak tukar informasi di antara mereka, tapi mereka menuliskan suatu catatan yang sama. Nah, bukti kebangkitan Yesus ini mempunyai atau disaksikan oleh banyak saksi-saksi. Murid-muridnya, misalnya Petrus, Yohanes, dia datang ke kubur, dia menyaksikan kubur kosong. 11 murid yang lain, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome, Kleopas, dan rekan-rekan yang lain. Semua mereka menemukan bahwa Yesus bangkit.
Sampai 500 orang mereka berjumpa dengan Yesus dan mereka semua tahu bahwa Yesus bangkit. Puji Tuhan. Nah, kita akan lihat cerita ini dari Matius pasal 28. Dan saya yakin saudara-saudara adalah orang-orang pecinta membaca Alkitab. Dan hari ini kita akan membaca Matius 28. Ayat 1 sampai yang keempat. Kita ucapkan sama-sama ayat ini saudara-saudara. 2, 3. Ketika hari Sabat sudah lewat. Pada hari Minggu pagi-pagi sekali. Maria Magdalena dan Maria yang lain itu pergi melihat kuburan itu. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat Tuhan turun dari surga, lalu menggulingkan batu penutup itu dan duduk di atasnya. Wajah malaikat itu seperti kilat dan pakaiannya putih sekali. Tentara pengawal yang menjaga di situ begitu ketakutan sampai mereka gemetar dan menjadi seperti orang mati. Saudara-saudara perhatikan catatan ini, malaikat turun diikuti dengan gempa bumi. Batu itu besar sekali penutup kubur itu, karena tidak ingin ada orang bisa membukanya. Lain kalau kita pergi ke Toraja, kita melihat orang dimasukkan dalam lubang karena jasadnya sudah tinggal kerangka, dimasukkan, ditutup dengan sepotong batu kecil. Tetapi untuk kubur Yesus itu batunya kira-kira ukurannya 4-5 kali orang biasa. Sangat besar. Siapa yang bisa membuka? Ini wanita-wanita yang datang ke sana ini pun, mereka itu juga kepikiran, aku pergi ke sana, kubur ditutup, lalu siapa yang bisa buka? Ya, ini pikiran dari wanita-wanita yang begitu responsif, tapi kemudian sampai di situ mereka mikir, siapa yang bantu kita buka? Ternyata malaikat turun dan membuka batu kubur. Dan peristiwa itu terjadi disertai dengan gempa bumi yang besar. Nah, jadi saudara-saudara, ini penjaga-penjaga kubur pun waktu itu yang ada di sana, mereka semua syok. Mereka terkejut, mereka kaget. Dan ayat itu mencatat, mereka sampai tercengang begitu rupa dan mereka pingsan seperti orang mati. Setelah mereka sadar lalu mereka pergi bawa laporan. Nah, ayat yang kelima sampai yang ke-8, ayat 5 sampai yang ke-8 mencatat malaikat itu berkata kepada wanita-wanita itu, "Janganlah takut. Aku tahu kalian mencari Yesus yang sudah disalibkan. Ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit seperti yang sudah dikatakannya dahulu. Mari lihat tempatnya ia dibaringkan." Sekarang pergilah cepat-cepat. Beritahukan kepada pengikut-pengikutnya, ia sudah bangkit. Dan sekarang ia pergi lebih dahulu dari kalian ke Galilea. Di sana kalian akan melihat dia. Ingatlah apa yang sudah kukatakan kepadamu. Cepat-cepat wanita-wanita itu meninggalkan kuburan itu dengan perasaan takut bercampur gembira. Mereka berlari-lari untuk memberitahukan hal itu kepada pengikut-pengikut Yesus. Saudara-saudara, malaikat berbicara kepada wanita yang datang ke kubur. Di pagi yang masih gelap, mereka datang, mereka terkejut melihat penutup kubur sudah terbuka dan di situ ada malaikat yang sedang menunggu. Kemudian malaikat ini berpesan kepada mereka, dia sudah bangkit dan dia mendahului kalian ke Galilea seperti yang pernah dikatakannya kepada kalian. Dan akhirnya wanita-wanita ini dia pergi dan memberitahu kepada murid-muridnya yang lain. Nah,
Di cerita tulisan murid Yesus yang lain, mereka menjelaskan bahwa waktu diceritain wanita-wanita ini, mereka tidak bisa percaya. Jadi murid-murid yang lain itu tidak percaya berita yang dibawa oleh wanita-wanita ini. Maria Magdalena dia berkata, tubuh Yesus dicuri orang. Karena dia sendiri, Maria Magdalena sendiri tidak bisa yakin. Petrus dan Yohanes dia lari ke kubur, dia melihat itu sendiri. Lalu dia pikir, waduh, dia sudah hilang, dia sudah tidak ada. Nah, tetapi lebih lanjut, di ayat yang ke-9 dan 10. Ayat 9 dan 10. Tiba-tiba, Yesus datang menemui wanita-wanita itu dan berkata, salam. Lalu mereka datang mendekati dia, kemudian memeluk kakinya dan menyembah dia. Janganlah takut, kata Yesus kepada mereka. Pergi beritahukan kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, di sana mereka akan melihat aku. Perhatikan saudara-saudara. Kalau malaikat ngomong, mereka tidak bisa percaya, dan omongan mereka tidak dipercaya orang. Sekarang tiba saatnya Tuhan Yesus yang harus menampakkan diri kepada mereka. Lalu Tuhan menemui perempuan-perempuan ini dan dia berkata, salam. Dia tidak perlu mengatakan aku sudah bangkit, tapi dia berkata salam. Artinya damai sejahtera. Dan ayat 10 mengatakan jangan takut. Karena mereka gelisah, mereka bingung. Nah, sekarang pesannya, pergi beritahukan kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, di sana mereka akan melihat aku. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus bangkit, menampakkan diri kepada Maria Magdalena ini luar biasa. Malaikat bicara, mereka tidak bisa percaya dan beritanya tidak bisa dipercaya. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri, nah ini yang luar biasa. Dia menjadi begitu yakin dan dia pergi membawa berita seperti yang diberitahukan oleh Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudara, dan itu pun dicatat oleh Rasul Paul di dalam suratannya di 1 Korintus pasal yang ke-15. Nah, murid-murid mereka masih tidak percaya dengan apa yang diberitakan oleh Maria. Saudara-saudara, memang berita seperti ini tidak segampang bawa berita hoax di hari-hari ini. Ya, membawa berita kebenaran yang berguna dan membangun seringkali mungkin tidak bisa diterima dengan baik. Tetapi sangat menarik, Tuhan tetap peduli dengan orang-orangnya yang telah dia kumpulkan pertama di Galilea. Nah, ini yang menarik. Ayat 11 sampai yang ke-15. Mari. Sementara wanita-wanita itu pergi, beberapa dari tentara pengawal yang menjaga kuburan itu kembali ke kota dan melaporkan kepada imam-imam kepala semua yang sudah terjadi. Imam-imam kepala itu berunding dengan pemimpin-pemimpin Yahudi, lalu memberi sejumlah besar uang kepada tentara pengawal itu. Dan berkata, kalian harus mengatakan bahwa pengikut-pengikut Yesus datang pada malam hari dan mencuri mayatnya waktu kalian sedang tidur. Dan kalau gubernur mendengar hal itu, kami akan membujuk dia supaya kalian tidak mendapat kesulitan apa-apa. Maka tentara pengawal itu mengambil uang itu dan mereka melakukan seperti yang dipesankan kepada mereka. Oleh karena itu cerita itu masih tersiar di antara orang Yahudi sampai pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, kalau tentang membayar untuk orang membawa kabar bohong atau menjadi saksi dusta, itu memang sudah dilakukan sejak zaman dulu.
Jadi kalau di zaman ini masih ada cara-cara seperti itu, ya memang mereka kembali pada zaman barbar, ya 2000 tahun yang lalu terbelakang. Nah, saudara perhatikan, beberapa penjaga dia dibayar oleh penatua atau Sanhedrin untuk berkata kepada murid-murid Yesus bahwa mereka itu yang mengambil mayat Yesus. Dan mereka siap untuk menjadi saksi palsu untuk waktu itu. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus dia muncul beberapa kali untuk menemui murid-muridnya. Waktu murid-muridnya sedang dalam perjalanan, dua orang ini di tengah jalan mereka cerita tentang peristiwa yang terjadi ya di Yerusalem dan penyaliban. Lalu mereka didatangi oleh Tuhan Yesus di antara mereka dan mereka tidak sadar. Sementara mereka ngobrol, lalu Tuhan Yesus yang ada di antara mereka tanya, apa iya? Lalu mereka berdua mengatakan, apakah kamu ini satu-satunya orang yang tidak mengikuti peristiwa itu? Saudara-saudara, lalu Tuhan menyatakan dirinya, inilah tanganku, inilah kakiku, inilah lambungku. Sejak itu lalu mereka diajak makan, Tuhan memecahkan roti dan kasih mereka makan. Mereka pulang, Tuhan pergi, mereka melanjutkan perjalanan dan mereka berkata, amazing. Hal yang luar biasa, ternyata tadi dia menampakkan diri kepada kita. Haleluya. Hari ini Tuhan juga akan muncul untuk kita semua. Kadang-kadang karena lamanya kesukaran yang kita hadapi, membuat kita ingin berkata, apa masih ada Tuhan? Apa Tuhan masih care, masih peduli dengan hidupku? Apa Dia masih berkuasa? Apa Dia masih sanggup menolong aku? Kita makan perjamuan suci. Oleh sebab itu setiap kali kita perlu ikut makan perjamuan suci. Tujuannya supaya mata kita melek. Mata kita melihat, oh Yesus masih punya kuasa untuk hidupku. Haleluya. Setelah 8 hari Tuhan muncul lagi. Muncul untuk siapa? Untuk Thomas. Orang yang ragu-ragu. Murid-murid, kawan-kawan cerita Yesus bangkit, mereka masih tetap. Thomas dia berkata, aku kalau tidak melihat, aku kalau tidak masukkan jariku ke lubang tangannya, aku tidak percaya. Untuk orang seperti ini pun, Yesus datang menemui dia. Saudara-saudara, oleh sebab itu kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ayat 16 sampai yang ke-20. Ayat 16 sampai yang ke-20. Perhatikan ayat ini. Ke-11 pengikut Yesus itu pergi ke bukit di Galilea sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada mereka. Pada waktu mereka melihat Yesus di sana, mereka sujud menyembah Dia. Tetapi ada di antara mereka yang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, seluruh kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan kepadaku. Sebab itu pergilah kepada segala bangsa di seluruh dunia, jadikanlah mereka pengikut-pengikutku, baptiskan mereka dengan menyebut nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat 20, ajarkan mereka mentaati semua yang sudah kuperintahkan kepadamu. Dan ingatlah, aku akan selalu menyertai kalian sampai akhir zaman. Murid-murid berjalan ke Galilea. Galilea ini tempat mereka pertama berjumpa dengan Yesus. Waktu Yesus bangkit, Tuhan Yesus memberitahu suruh mereka pergi ke Galilea. Tuhan itu ingin bawa kita semua untuk kembali pada pengalaman pertama.
cinta kita pertama dengan Tuhan. Oleh sebab itu mereka disuruh pergi ke Galilea. Sebab di Galilea terjadi segala macam mujizat, pertolongan, ya, penyataan Tuhan. Saudara-saudara, dan benar ketika mereka pergi ke Galilea, lalu muncullah Yesus di sana. Dan di saat itu Tuhan sudah menampakkan diri untuk Petrus khususnya 3 kali. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan bangkit, Dia itu perlu pertama mencari orang-orang yang pernah Dia jumpai pertama kali. Dia mencari, Dia temui. Saya percaya sekali Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah melepaskan kita. Sejak pertama Dia menemukan kita. Nyanyian yang kita nyanyikan mengatakan Dia menggendongku sampai masa tuaku. Sejak pertama Dia menjabat tangan kita. Sejak pertama Dia berkenalan dengan kita. Sejak pertama Dia memeluk kita. Sejak itu Dia pegang kita terus sampai masa tua, sampai kita kembali kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan luar biasa. Oleh sebab itu Dia panggil murid-muridnya, suruh mereka ke Galilea. Kita ketemu di sana. Dan di situ mereka melihat cerita yang pertama yang pernah mereka alami bersama dengan Yesus. Sekarang mereka jumpa dengan Yesus. Mereka lalu tahu, oh, Dia tidak berubah. Dia tetap sama. Perasaan kita bisa merasa, apa Yesus masih ada? Perasaan kita bisa berkata, apa Yesus masih berkuasa? Tapi kalau kita kembali ke Galilea, kita kembali pada pengalaman kita yang pertama, lalu kita akan digugah. Yesus tidak pernah berubah. Yesus waktu itu juga Dia memperhatikan nelayan-nelayan yang sedang kerja. Karena Tuhan Yesus juga diperhatikan oleh nelayan-nelayan. Kalau Tuhan perlu fasilitas, Dia mau bicara kepada orang-orang di pantai, Dia pinjam perahu, Dia geser agak ke tengah, lalu Dia bicara kepada mereka yang ada di pantai. Nah, hari itu Tuhan menolong nelayan-nelayan ini yang sudah bekerja semalam-malaman dan tidak punya hasil. Dan akhirnya Tuhan memberi mereka ikan, 153 ekor ikan besar-besar. Puji Tuhan. Kalau ada yang pernah pergi ke Monstero di Sidoarjo, ikannya besar-besar. Dan kalau saudara bisa pulang bawa 2 ekor saja, saudara kewalahan untuk merawatnya. Nah, saudara-saudara, 153 ekor Dia bawa. Dan ini memberitahu kepada mereka, Yesus pernah bikin di Galilea juga 2 perahu penuh dengan ikan. Sampai perahu mereka hampir tenggelam. Ini Galilea, pengalaman pertama dengan Yesus. Ada lebih lagi, dari 500 orang yang melihat Yesus di Galilea. Di Galilea ribuan orang jumpa Tuhan. Dan hari itu ada 500 orang melihat Yesus di Galilea lagi. Haleluya. Dan beberapa murid melihat Yesus yang dicatat oleh Rasul Paul dari 12 sampai 120 orang. Kemudian mereka menunggu di ruang atas. Menunggu pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Saudara-saudara, dan mereka mengalami itu di sekitar Galilea. Murid-murid Tuhan Yesus ke Yerusalem, ngapain? Mereka menunggu ini, janji Tuhan. Kamu kembali ke sana, ke kamar loteng. Aku akan mencurahkan Roh Kudus. Ingat, Galilea ini tempatnya Tuhan berpesan. Jangan sampai cinta pertama kita kepada Tuhan itu berubah. Pengalaman pertama dengan Tuhan terlupakan.
Tapi kita mau pegang dengan kuat. Karena Galilea ini merupakan tempat pengingat bagi mereka. Dan bahkan menjadi tempat memberi perintah baru untuk mereka semua. Dan bahkan Tuhan berkata, kamu tunggu di kamar loteng. Dan kamu akan mengalami kuasa Roh Kudus dicurahkan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, lalu apa gunanya Roh Kudus tadi? Ayat yang ke-18 tadi mengatakan, seluruh kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Sekarang waktunya aku akan memberikan kepadamu. Tunggu, karena kamu punya tugas. Ayat 19, pergilah kepada segala bangsa di seluruh dunia. Jadikan mereka pengikut-pengikutku. Baptiskan mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajari mereka mentaati semua yang sudah kuperintahkan kepadamu. Dia tahu memberi tugas bagi kita. Kita tidak boleh tinggal diam. Oleh sebab itu kita ingin menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang bergerak buat kerajaan sorga. Haleluya. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk itu. Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kalau hanya kita mau cerita tentang Tuhan, mungkin tidak bisa diterima banyak orang. Tetapi ketika Roh Kudus menyertai, itu yang mengubah hati seseorang. Waktu saya di usia di bawah 30, saya masuk ke toko-toko orang di Surabaya. Lalu kalau mereka ketemu saya, lalu mereka bilang begini, kamu ini orang umur belum 30, tapi ceritanya seperti orang sudah 70 lebih. Gitu. Saya tanya, kenapa? Ya kamu cerita sorga. Kalau orang umur 30 lebih itu maunya itu diongpuasi. Gitu. Tapi kalau sudah 70, itu memang mesti pikir sorga. Saya bilang ya ada orang mati umur 20. Ya, ada orang mati juga umur 25. Ada orang mati juga umur 40. Ada orang mati di tengah-tengah suksesnya yang besar. Baru-baru ini juga ada yang meninggal usia berapa itu? 42. Yang kreatif banget di UBS. Saudara-saudara sekalian, apa kita mau bilang? Tunggu 70, baru bicara sorga? Mungkin terlambat. Saudara-saudara sekalian, lihat. Tetapi bagaimana kalau kita tidak hidup di zaman Yesus? Apakah kita juga masih bisa percaya kalau kita tidak membuktikan bahwa Yesus hidup? Seorang musuh Yesus yang luar biasa yang bernama Saulus. Dia sendiri kemudian mengatakan, aku ini adalah saksi terakhir. Musuh Yesus, orang yang dulunya menganiaya orang Kristen. Dari orang pihak Farisi, orang-orang Yahudi ini. Saudara-saudara, tetapi sekarang dia menjadi pembela nama Yesus. Karena apa? Dia melihat sinar terang yang datang yang membutakan matanya. Dan ketika dia bertanya, siapakah engkau? Lalu Tuhan menjawab, akulah Tuhan yang kau aniaya. Nah, saudara-saudara, sejak itu Rasul Paul dia berkata, akulah saksi terakhir. Sehingga apa yang dia ceritakan, semangatnya, gairahnya, apapun hambatannya yang dia hadapi tidak mematahkan dia. Karena dia berjumpa dengan Yesus. Orang Kristen, orang percaya, setiap kita perlu menjadi orang yang berjumpa dengan Yesus. Kita bukan hanya sekedar dengar kabar bahwa dia bangkit. Tapi kita mesti mengalami kuasa kebangkitannya. Haleluya. Dan kita akan cerita kepada semua orang bahwa dia Tuhan yang bangkit, yang luar biasa. Saudara-saudara,
God is love. And love never fail. Even love bring life. Saudara tahu di dunia ini ada banyak buku dicetak. Kalau buku itu bagus, walaupun asalnya bahasa Indonesia, dia akan dicetak dalam berbagai bahasa. Betul bukan? Pernah dengar buku-buku yang terkenal seperti novel, fiksi, Adventures of Asterix, ya, Andersen Fairy Tales misalnya. Itu ditulis sampai di 115 bahasa, 129 bahasa, 170 bahasa. Oh, ada lagi The Communist Manifesto, itu ditulis dalam 200 bahasa. Ya. Tao Te Ching itu 250 bahasa. The Adventure of Pinocchio, cerita Pinocchio saja, sampai ditulis dalam 260 bahasa. Coba, saudara. Tapi saudara tahu, buku yang tertinggi diterjemahkan adalah Perjanjian Baru, Alkitab Perjanjian Baru. Berapa banyak dia diterjemahkan? 2191 bahasa. Kalau ini bukan buku perlu, nggak dicetak seperti itu. Perjanjian Lama itu dicetak 698 bahasa. Kalau tidak diperlukan, buat apa dicetak banyak bahasa? Ya, dan lagi Alkitab lepas-lepas seperti Yohanes, ya, Mazmur, Amsal Soleman. Itu lepas-lepas itu diterjemahkan ke dalam 3.384 bahasa. Tujuannya apa? Mengapa sampai begitu? Karena dia bukan cerita fiksi. Dia bukan hanya cerita dongeng yang memberi hiburan. Tetapi ini true story. Dia ditulis karena Yesus bangkit. Kalau Yesus mati dan tidak bangkit, Alkitab tidak ditulis. Tetapi karena Yesus bangkit, Alkitab ditulis. Dan saudara lihat, boleh dibandingkan dengan semua buku di dunia ini. Alkitab diterjemahkan paling tinggi dan belum ada yang menyamainya. Mungkin bagi sebagian mengatakan, ya walaupun begitu aku ini masih tetap nggak bisa nangkep. Duh. Masalahnya tidak apa-apa, saudara-saudara. Dan kalau kita tetap belum bisa nangkep Yesus bangkit, ingat saudara-saudara sekalian, Tuhan itu mempunyai rencana yang baik dengan kita semua. Memang kebangkitan Tuhan untuk semua tetapi tidak untuk semua. Alkitab menulis iman itu bukan bagian semua orang. Iman itu bukan bagian semua orang. Kalau kita bisa menerima, itu anugerah Tuhan yang terlalu besar bagi kita. Untuk bisa mengerti ini, kita membutuhkan anugerah Tuhan yang besar. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jadi dari catatan Matius 28 tadi, ayat 11 sampai yang ke-15, itu memberitahu kepada kita, memang kalau tidak mendapat anugerah Tuhan, kita nggak bisa percaya. Sudah melihat pun, lalu kita ingin merubahnya dengan berita bohong. Ada banyak orang bertanya, kalau Tuhan baik, kenapa begini, kenapa begitu? Lebih ngeri lagi, Alkitab mengatakan, Tuhan mengadakan Firaun hanya untuk membuktikan kuasa Tuhan. Jadi Firaun itu diadakan oleh Tuhan untuk dihancur-hancurkan. Untuk membuktikan bahwa Tuhan punya kuasa yang besar. Tuhan salah? Tidak. Seperti kita mau menciptakan apa saja untuk membuktikan bahwa kita kuat, boleh saja. Saya ambil sebatang bambu, pring petung itu, bambu yang akarnya saja, saya balik,
saya taruh, saya hantamin tiap hari. Sampai hancur. Boleh toh? Kenapa enggak boleh? Hak saya. Kalau Tuhan mengadakan Firaun untuk membuktikan kuasanya, itu hak Tuhan. Tapi kalau Tuhan memilih kita untuk menunjukkan kasih-Nya, itu juga anugerah Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, berterima kasih kepada Tuhan. Dia mengasihi kita semua. Haleluya. Mungkin kita punya pengalaman seolah-olah kita ini tertutup dan tidak bisa nangkep. Beritahu iblis dalam nama Tuhan Yesus, engkau pergi supaya pikiranku dapat menangkap bahwa Yesus bangkit untuk membenarkan hidupku dan menyediakan sorga bagi aku. Saudara-saudara sekalian, ini penting. Haleluya. Oleh sebab itu, saudaraku, saudara perhatikan, kita semua mesti belajar nangkep. Jangan bilang aku kok enggak nangkep. Belajarlah nangkep. Anda pernah nangkep nyamuk dengan tangan Anda? Kalau di mobil ini kok ada nyamuk, gitu. Dilihat loh, put. Ternyata dia terbang. Kita tangkap lagi, terus ada di tangan kita, kita happy. Lalu kita berkata, wah, tapi tanganku kotor. Semprot-semprot antiseptik. Saudara-saudara, kita mesti nangkep. Saya ingat lagunya Cicak-cicak di dinding. Dia merayap. Dia bukan melompat nangkep nyamuk, tapi lewatlah nyamuk lalu ditangkap. Kalau cicak mesti lompat tangkap nyamuk, dia jatuh berkali-kali, betul bukan? Tidak mungkin dapat. Tapi nyamuk lewat dia tangkap. Saudara-saudara sekalian, kita perlu belajar nangkep. Perhatikan, perempuan-perempuan, murid-murid hanya lihat kubur kosong, membuat mereka tidak bisa nangkep. Ini peristiwa apa? Tapi ketika Tuhan berkata, pergi ke Galilea. Kita ngobrol lagi di sana. Karena itu tempat yang pertama kita ketemu. Ketika mereka pergi ke sana, semua ini terulang. Ikan ditangkap lagi. Tuhan kasih makan mereka. Dan seterusnya. Lalu mereka ingat, oh dia betul-betul bangkit. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mesti bisa nangkep. Tuhan mau ngomong aku bangkit untuk kamu, kita gak bisa terima. Tapi kita perlu belajar nangkep. Kembali ke Galilea. Satu hari ada seorang ibu di Palangkaraya. Setelah ibadah, dia tinggal duduk. Dia duduk sambil tersenyum, sambil air matanya mengalir. Lalu saya dikenalkan sama beberapa jemaat, Pak, ini orang baru, Pak. Lalu dia cerita, 15 tahun aku doa di rumah ibadah yang lain, yang berbeda. Aku seperti hari ini, aku kembali di rumah bapakku. Lalu dia meneruskan menangisnya. Dan minggu depan dari peristiwa itu, dia kembali ke tanah Jawa. Saudara-saudara, dia berkata, tidak pernah aku menikmati bahagia seperti hari ini. Tuhan panggil kita, hari kebangkitan ini Tuhan beritahu, kembali ke Galilea. Kembali ke pengalaman pertama, cinta mula-mula. Jangan sampai kita kelewatan. Jangan sampai kita kelewatan. Kita perlu nangkep. Bagi yang baru, kita perlu nangkep. Jangan sampai kita kelewatan keselamatan yang Tuhan sediakan.
Dia mengampuni, Dia menebus kita dari dosa, Dia menjadikan kita anak-anaknya. Jangan sampai kita kelewatan pengharapan yang Tuhan berikan. Dia menyediakan sorga, bukan dengan perbuatan baik kita, tetapi dari hidup yang sudah diubah. Itu artinya dari jahat jadi baik. Karena bukan untuk dapat sorga, tetapi karena kita ini punya sorga. Jangan sampai kita kelewatan kemenangan yang Tuhan sediakan. Dia ingin kita hidup tidak di bawah ketakutan. Pergumulan kita apa saja? Penyakitkah? Menghadapi kuasa kegelapankah? Kuasa jahatkah? Apa? Kita sedang berjuang dengan pekerjaan kita, dengan keluarga kita, dan seterusnya. Dia menjadikan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kebangkitan Yesus mengingatkan kita. Yesus menang atas dosa. Dia memberikan pengampunan. Ini orang perlu. Kalau tidak ada pengampunan, hati kita tertuduh terus. Kemana saja kita tertuduh terus. Saya ketemu dengan kawan-kawan, lalu teman saya ini ketemu dengan temannya yang lain. Terus dia bilang gini, temannya yang lain bilang, wah hari ini jalan sama pendeta. Ya, terus dia digoda macam-macam ya, koyok lali, seperti lupa gitu, koyok lali gitu. Saudara-saudara sekalian, kalau hidup kita dituduh terus dengan kesalahan kita, dengan dosa kita, nggak nyaman. Tapi Tuhan itu Tuhan pengampun. Dia melupakan itu semua. Yang kedua, kebangkitan Yesus itu berbicara, Dia memberi pengharapan bagi kita. Karena kita punya pengharapan, kerelaan kita besar. Kita nggak nuntut terus karena kita tahu ada kemuliaan yang lebih besar disediakan bulan depan, tahun depan, berikutnya, masa hidup berikutnya, dan bahkan pada masa kekekalan. Kita punya pengharapan. Yang ketiga, kemenangan itu masih bisa terjadi. Haleluya. Dalam hidup ini Tuhan selalu memberi kesempatan menang, menang, menang. Dan terus kemenangan itu bisa terjadi. Dan ingat, kebangkitan berarti yang terburuk bukan yang terakhir. Kebangkitan itu berarti yang terburuk itu bukan yang terakhir. Oleh sebab itu kalau kita menghadapi apa saja, jalan buntu kah? Untuk semua urusan, ingat ini bukan terakhir. Kalau kita menghadapi apa yang disebut dengan kematian, kehilangan semangat, kehilangan gairah, kehilangan apa saja. Tapi ingat saudara-saudara, itu bukan akhir. Bukan akhir. Ada kuasa kebangkitan. Haleluya. Sekali lagi, kalau di hari-hari ini ada kalian yang merasa ada kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh yang tidak baik mengganggu hidupmu. Ingat, saudara-saudara, panggil nama Yesus. Dia hadir, setan pergi. Haleluya. Oleh sebab itu, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama siang ini. Haleluya. Terimalah Yesus sebagai juru selamat. Dia yang mengampuni dosa-dosa kita. Dia yang peduli dengan setiap pergumulan hidup kita. Dan dia yang mengadakan terobosan breakthrough bagi kita semua. Karena kebangkitan mengingatkan kita, yang terburuk bukanlah yang terakhir. Saya mengajak kita semua menaikkan doa singkat ini,
mengucapkan doa singkat ini bersama-sama. Mari kita ucapkan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku. masuklah ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat Jadilah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupku. bagi hidupku. Terima kasih Terima kasih Engkau mati dan bangkit. Engkau mati dan bangkit. Berikan kami kesadaran. Berikan kami kesadaran. Kebangkitan-Mu memberi kuasa bagi kami. Kebangkitan-Mu memberi kuasa bagi kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku menyambut Engkau. aku menyembah Engkau. Engkau tahu pergumulanku. Engkau tahu pergumulanku. Berikan aku kemenangan. Berikan aku kemenangan. Kebangkitan-Mu, Kebangkitan-Mu, kemenanganku. kemenangan. Haleluya. 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 Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Nyanyikan dengan suara penuh. Haleluya. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Sejak hari itu Engkau bertemu. Sejak hari itu Engkau menjamah hidup kami. Sejak hari itu tanda darah menandai hidup kami. Hingga hari ini Engkau tidak melepaskan tangan-Mu Amin. menggenggam kami. Amin. Apapun yang sedang kami alami, yakinkan kami, ini bukan yang terakhir, Yes. karena ada kebangkitan Kristus. Yeah. Yakinkan kami Tuhan, kuasa kebangkitan adalah kuasa kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang saat ini sedang berdoa untuk diri mereka masing-masing, mereka perlu dilepaskan dari dosa-dosa mereka, dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dari pengaruh kuasa-kuasa kegelapan, kuasa si jahat, dari penyakit, dari berbagai macam hal.
Tuhan Yesus, kami memanggil nama Tuhan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kemenangan bagi semua kami. Kemenangan bagi semua kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kebangkitan-Mu. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Berkatilah umat-Mu dengan berkat berlimpah-limpah. Perbuatlah perkara besar dalam hidup kami, supaya jelas itu berasal daripada-Mu. Perluaslah daerah dan pengaruh kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Jauhkan kami dari malapetaka dan penyakit, supaya kami dapat berkarya bagi Tuhan dan sesama. Dan kami yakin berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi bagian kita semua. Memberkati setiap anak-anak-Mu yang menyampaikan persembahan perpuluhan, persembahan kasih, janji iman. Memberkati semua pelayanan-pelayanan anak-anak-Mu yang telah menyiapkan semua ibadah pagi dan siang ini. Tuhan memberkati mereka dengan berkat berkelimpahan, serta mewarisi hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut berkat Tuhan. Bersama kita mengatakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kita masih ada ibadah berikutnya pukul 1 siang. Tuhan memberkati.